Nah, yang kami hormati Ustazah Ika selaku Kepala Sekolah SDT Salman Al-Farisi 2, yang kami hormati Dewan Guru kelas 6 dan BPI, yang kami hormati wali siswa kelas 6 Al-Kindi dan Al-Farisi pada malam hari ini. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu untuk pertemuan rutin kita yang biasa kita laksanakan sebulan sekali untuk pengganti pertemuan bulanan itu yang biasa kita laksanakan secara daring kalau kondisi normal, kondisi offline ya, kondisi normal, namun kita laksanakan secara daring agar kita senantiasa bisa saling bersinergi dalam menjalankan kewajiban kita ya, kewajiban kita mendidik anak-anak biar nanti kita bisa sukses mengangkat anak kita. Untuk mengawali acara malam hari ini, marilah kita buka pertemuan malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja untuk agenda malam hari ini, nanti insya Allah akan ada pemaparan dari Ibu Kepala Sekolah berupa informasi-informasi sekolah. Kemudian yang kedua nanti dari Ustaz Salim, dari Ketua Tim Kelas 6. Kemudian nanti yang berikutnya adalah dari Tim BPI ya. Untuk menghemat waktu, karena waktu kita singkat malam hari ini, langsung saja kepada Ustazah Saikatul Asbiyah kami persilakan. Monggo Ustazah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wali kelas 6 SDT Salman Al-Farisi yang dirahmati Allah dan Bapak Ibu guru SDT Salman Al-Farisi 2 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali via Zoom. Semoga Bapak Ibu semuanya sehat, tak kurang suatu apapun. Baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan tentang informasi kelas 6. Sampun muncul dereng nggih? Sudah. Sampun. Baik. Bapak Ibu, untuk SDT Salman Al-Farisi 2 kan mempersiapkan untuk pembelajaran tatap muka. Dan kami terakhir untuk kelas 6 Al-Kindi itu yang tidak setuju 50%, yang Al-Hawarizmi 44%. Kemudian hasil rapat K3S Kecamatan Ngemplak Kamis 7 Januari 2021. Yang pertama, proses belajar mengajar tatap muka insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Februari 2021. Yang kedua, persiapan sekolah untuk proses belajar mengajar tatap muka dan kebiasaan baru supaya semaksimal mungkin. Yang prosedur operasional standar disusun sesuai yang dibutuhkan pada saat kondisi pandemi. Bagi sekolah dengan jumlah murid besar, paralel supaya strategi mengupayakan kekondusifannya. Yang kelima, frekuensi proses belajar mengajar seminggu 2 kali. 6. Pelaksanaan tryout 1 dilaksanakan secara daring di bulan Januari yang tryout pertama. Yang ketujuh, apabila sekolah akan melaksanakan pembelajaran tatap muka, maka harus ada surat izin dari orang tua bermaterai dan itu mutlak harus ada. Bagi Bapak Ibu yang belum mengizinkan putra-putrinya KBM tatap muka, maka akan dilayani oleh sekolah, akan tetap dilayani secara daring. Baik, Bapak Ibu, ini kami mengambil sedikit ya dari syarat-syarat tatap muka yang disyaratkan oleh dinas. Secara umum, SDIT Salman Al-Farisi 2 sudah dinyatakan layak untuk membuka KBM tatap muka. Untuk perizinan selanjutnya tetap menunggu kebijakan dari
Dinas Kabupaten Sleman. Baik, Bapak Ibu, nanti PPT-nya akan di-share oleh Ustadz Salim, nggih. Iya. Bapak Ibu, untuk contoh ruang kelas ini rencananya untuk tryout apabila sudah diadakan secara tatap muka, satu kelasnya diisi oleh 10 anak dengan jarak yang minimal 1 meter sampai 1,5 meter. Dan untuk jadwalnya apabila KBM tatap muka, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu tatap muka, yang jadwal jadwal 1. Jadi Senin kelompok 1 dan kelompok Senin, Rabu kelompok 1, Selasa dan Kamis kelompok 2, seperti itu. Kemudian untuk jadwalnya kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Ke 07 sampai 7.30 sampai tahap yang ini. Penutupan dan pemaknaan dari wali kelas masuk jam 7, pulang jam 11. Berikutnya untuk yang jadwal 2, jadwal 2 seperti ini Bapak Ibu. Kemudian untuk jadwal hari Jumat itu kita laksanakan semuanya dengan daring. Baik, Bapak Ibu, untuk informasi BPI di SDIT Salman Al-Farisi 2, untuk standar kelulusannya seperti ini. Kemudian kegiatan yang akan dilakukan secara daring meliputi penyampaian materi via Zoom, video, hafalan hadis, Asmaul Husna, serta controlling harian siswa melalui buku Fastabikul Khairat. PPM juga pas awal jadi maba. Berikutnya, guru pengampu BPI itu ada 3. Ada Bu Atika, Bu Hanun, dan Bu Diah. Bu kelas itu kemudian teknis pengumpulan tugas. Tugas dikirimkan ke Google Classroom di masing-masing kelas dengan menyertakan nama lengkap dan kelas. Tugas dikumpulkan pada judul tugas yang sesuai. Batas pengumpulan tugas 1 pekan. Buku Fastabikul Khairat dikumpulkan setiap 1 bulan sekali untuk ditandatangani guru BPI. Buku Fastabikul Khairat final bisa dikumpulkan Jumat 4 Juni 2021. Baik, untuk jadwal BPI seperti ini, kemudian jadwal pengumpulan tugasnya seperti ini ya Bapak Ibu, dari tanggal 26 Maret sampai tanggal 4 Juni 2021. Bukan 2020, ini 2021. Baik, Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita saling berdiskusi. Kemudian untuk teknis tryout dan kegiatan informasi kelas akan disampaikan oleh Ustadz Salim. Sekiranya dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Ustazah Sekat Asfia, selaku Kepala Sekolah SDIT Salman Al Farisi 2 yang sudah menyampaikan informasi sekolah yang berkaitan dengan
perizinan dan persiapan masuk di semester 2, khususnya bulan Februari. Nah, selanjutnya pemaparan berikutnya adalah persiapan tryout yang akan disampaikan oleh Ustaz Salim. Pada Ustaz Salim kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustaz Umar atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang kami hormati kepada Ibu Kepala Sekolah SDT Salman Al-Farisi 2, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 6 Al-Kindi dan Al-Khawarizmi, yang kami hormati kepada Ustadz dan Ustadzah semuanya. Alhamdulillah, pertemuan hari ini ya kita lakukan dalam rangka untuk mensukseskan belajar anak-anak kita di kelas 6 yang sebentar lagi sudah akan tryout, dan beberapa bulan kemudian anak-anak kita akan menghadapi ujian. Nah, dalam rangka itulah kami dari sekolah menyiapkan beberapa program, dan hari ini kita akan sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga rencana-rencana tersebut Allah berikan kemudahan dan kelancaran untuk kita semuanya. Kedua kalinya salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kelak di yaumil kiamah mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan menyampaikan share screen ya. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah muncul? Sudah Ustaz. Ya. Yang pertama informasi dari sekolah ya, dari kelas. Tentunya sesuai dengan jadwal tryout yang akan anak-anak lakukan, yaitu pada hari Senin besok tanggal 11 sampai 13. Sesuai dengan informasi terbaru dari sekolah bahwa untuk pelaksanaan tryout pertama besok hari Senin itu akan dilaksanakan secara daring, dilakukan di rumah, dan diawasi langsung oleh guru via Zoom, sebagaimana yang pernah kita lakukan saat penilaian akhir semester kemarin. Kemudian untuk durasi tryout-nya yaitu 2 jam, dimulai pukul 8 sampai 10. Kemudian untuk koreksi LJK ini akan dikoreksi oleh Dinas Kabupaten Sleman. Untuk itu mohon bantuannya terkait dengan juknis pengambilan soal dan pengembalian LJK. Yang pertama, untuk pengambilan paket soal ini akan diberikan pada hari Sabtu 9 Januari 2021 di depan masjid sekolah ya, secara drive-thru seperti yang biasanya pukul 9. Kemudian untuk pengembalian seluruh LJK dan paket soal yaitu hari Rabu 13 Januari 2021 juga di depan masjid pukul 10.30. Kemudian mohon bantuannya juga dimohon Bapak Ibu wali murid untuk menyediakan box file sebagai wadah LJK dan paket soal ya. Karena untuk LJK ini tidak boleh dilipat. Harus tetap kaku seperti itu karena nanti di-scan. Dan juga menghindari untuk kena hujan seperti itu, kena air ya. Lalu untuk yang selanjutnya, selama tryout KBM reguler yang sebagaimana dijadwalkan di jadwal itu ditiadakan dahulu untuk anak-anak bisa persiapan belajar untuk materi berikutnya. Harapannya anak-anak lebih siap lagi karena untuk materi KBM reguler sudah ditiadakan, jadi anak-anak bisa fokus untuk belajar di 3 mapel yang akan diujikan sesuai dengan jadwal tryout-nya. Kemudian untuk selanjutnya
kegiatan sekolah yang diikuti oleh siswa kelas 6. Yang pertama ada tahsin, Bapak Ibu, yaitu pendampingan pra-eptak. Ada beberapa program dari tahsin, pendampingan pra-eptak yang pertama. Insya Allah akan dilaksanakan mulai tanggal 23 Januari, yaitu setiap hari Sabtu, pukul 8 sampai 10 di sekolah. Kemudian ada yang kedua, yaitu pra-eptak, akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 6 Maret 2021 di sekolah. Lalu eptaknya dilaksanakan hari Sabtu juga, tanggal 27 Maret 2021 di sekolah. Dan terakhir untuk program tahsin yaitu khotaman, akan dilaksanakan insya Allah hari Sabtu, tanggal 5 Juni 2021. Kemudian untuk yang kedua ada tahfidz. Tahfidz juga memiliki kegiatan, ada 3 kegiatan. Yang pertama, Yaumul Ma'al Quran, insya Allah akan dilaksanakan tanggal 30 dan 31 Januari 2021, 2 hari, yaitu hari Sabtu dan Ahad, pukul 7.45 sampai 12 di sekolah. Lalu ujian tahfidznya akan dilaksanakan hari Senin sampai dengan hari Kamis, tanggal 8, 9, 10, 11 Februari 2021, pukul 8 sampai 14 di sekolah. Dan terakhir untuk program tahfidznya adalah wisuda tahfidz. Insya Allah akan dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 27 Februari 2021. Jamnya pukul 7.30 sampai 12 secara virtual. Nah, itu Bapak Ibu untuk program tahsin dan tahfidznya. Lalu untuk kegiatan sekolah yang lain yang akan diikuti oleh siswa adalah ujian sekolah berstandar daerah, akan dilaksanakan tanggal 19 sampai 22 April 2021. Kemudian ujian sekolahnya akan dilaksanakan tanggal 26 sampai 30 April 2021. Untuk ujian utamanya itu yaitu USBD. Nah, untuk ujian sekolahnya itu di luar 4 mapel, yaitu di luar 4 mapel bahasa Indonesia, matematika, IPA, PAI. Jadi itu masuk di tanggal 26 sampai 30 April 2021 untuk ujian sekolahnya. Lalu untuk ujian susulannya, untuk USBD susulannya akan dilaksanakan 2 hari, yaitu tanggal 3 dan tanggal 4 Mei 2021. Dan ujian sekolah susulannya akan dilaksanakan 2 hari juga, yaitu tanggal 5 dan tanggal 6 Mei 2021. Nah, itu Bapak Ibu, untuk kegiatan anak-anak yang paling dekat itu adalah tryout besok hari Senin, kemudian pekan berikutnya tanggal 25. Mohon Bapak Ibu wali murid untuk ikut mendampingi putra-putrinya dalam belajar di rumah, dan memotivasi terus agar selalu semangat untuk mengikuti kegiatan sekolah maupun untuk belajar di rumah, mempersiapkan tryout dan ujian yang akan dilaksanakan bulan April besok. Nah, itu Bapak Ibu, mungkin nanti kita akan musyawarah bersama. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, kurang jelas, atau ada masukan dari Bapak Ibu semuanya, kita akan musyawarahkan bersama. Dari saya cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ustadz Umar. Ya, terima kasih Ustadz Salim yang sudah menyampaikan pemaparan terkait program kelas 6 yang lebih spesifik. Tadi sudah disampaikan. Nanti sebelum pertanyaan mungkin dari BPI, tim BPI apakah ada tambahan? Mungkin dari Ustazah Atika, Ustazah Hanun. Cukup aja dulu Ustadz. Oh iya. Jadi kalau sudah cukup, kita langsung ke sesi berikutnya. Ini Ustazah Rina juga ada. Ustazah Rina dari tim tahfidz mungkin ada tambahan? Sementara cukup Ustadz Umar. Oh iya. Terima kasih Ustazah Rina. Nah, karena sudah tidak
tambahan dari guru-guru, dari Ustaz-Ustazah, langsung saja kita masuk di sesi tanya jawab, diskusi, dan mungkin urun rembuk saran ya. Jadi gitu. Monggo dipersilakan, mungkin dari orang tua ada yang bertanya atau mungkin memperjelas atau mungkin menanyakan sesuatu, dipersilakan. Saya mau bertanya Ustaz Umar. Oh iya, silakan. Mungkin nggak bertanya ya, tapi menyarankan. Iya, dipersilakan Pak. Saya kebetulan adalah pengajar di universitas. Sampai sekarang itu belum ada yang namanya arah untuk pertemuan tatap muka. Itu aja untuk mahasiswa, berarti untuk dewasa. Nah, mungkin kalau dewasa itu ibaratnya mengendalikan diri sendiri, itu sudah lebih paham. Nah, apalagi kalau ini kan murid SD, itu ya pengendalian dirinya pasti kurang. Jadi menurut saya pertemuan tatap muka ya sah-sah saja kita merencanakan, tapi kesehatan itu tetap paling utama. Ya, itu di atas segalanya kesehatan menurut saya. Sampai sekarang pun yang namanya Menteri Pendidikan pun tidak akan berani mengatakan bahwa nanti Februari kita akan mengadakan pertemuan tatap muka. Pasti akan mengikuti terus perkembangan. Apalagi sekarang kita amati di Pulau Jawa sekarang tanggal 11 sampai 25 Maret sekarang dibatasi sekali pertemuan, bukan. Nah, kalau pendidikan malah tidak boleh sama sekali. Gitu Pak. Ya. Lalu ya mungkin tadi kalau misalkan diadakan tatap muka tapi ada orang tua yang tidak menghendaki tatap muka, bagaimanapun kami minta untuk diperhatikan hak kami untuk secara daring. Gitu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bapak. Ini saran ya, jadi mungkin nanti bisa ditanggapi Ustaz Eka atau mungkin bisa diperjelas ya. Monggo Ustaz Eka. Baik, terima kasih Bapak orang tua dari Mas Habib. Untuk proses KBM tatap muka, kami tetap mengikuti syarat dan ketentuan dari dinas. Apabila menurut pakar dan ahlinya sudah dinyatakan diperkenankan, kami mengikuti. Apabila ada yang masih keberatan, kami dari pihak sekolah juga tidak memaksakan. Kami akan tetap memberikan layanan secara daring juga. Begitu Bapak. Ya, terima kasih Ustaz Eka atas tanggapannya ya. Jadi prinsipnya dari sekolah memang kita sudah mengikuti aturan yang sudah disampaikan, dulu sudah pernah disurvei sama LPMP dan sudah keluar keputusannya, diizinkan dan kita dianggap layak. Nah, yang penting apabila Bapak Ibu sudah yakin, percaya, silakan kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga protokol kesehatan. Namun apabila ada yang masih takut atau tidak berkenan, ya bisa tetap daring. Mungkin jalan tengahnya seperti itu ya. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan dari orang tua atau ingin memperjelas, dipersilakan. Mohon izin Ustaz Umar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon diperjelas US apa tadi istilahnya? USBD. Kenapa tidak UASDA gitu loh? Jadi kok angelmen gitu. UASDA, saya sebut aja UASDA, maksudnya itu UASDA kabupaten atau UASDA provinsi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tryout mulai hari Senin itu
itu tryout UASDA yang mana gitu. Tadi kalau nggak salah ada 4 itu. Karena Ustadz Salim menjelaskannya cepat-cepat dan Ustadz Bu Kepala Sekolah juga cepat sekali. Mohon bisa diperjelas posisi UASDA. Kemudian apakah hasil UASDA ini bagian dari evaluasi lulus atau tidak lulus? Kemudian yang kedua, apakah UASDA ini bagian dari persyaratan untuk melanjutkan sekolah yang jenjang yang lebih tinggi? Kemudian, mohon maaf ini saya borong, apakah ada program sekolah untuk mendampingi anak-anak secara khusus sampai ke UASDA? Tidak hanya kalau nggak salah tadi ada jadwal, mohon maaf saya kurang begitu paham tadi yang jadwal 1, jadwal 2 itu saya bingung terus terang itu. Kok ada jadwal 1, jadwal 2 gitu. Mohon maaf tadi saya ditanya, saya tanya ayah juga nggak ngerti gitu. Ini maksudnya apa? Gitu. Jadi mohon bisa diperjelas pelan-pelan Bu, karena saya juga mau belajar ini. Sebenarnya urusan sekolah SD itu seperti apa gitu ya, apalagi ini Salman tentu akan memberikan yang terbaik. Saya kira demikian, terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Terima kasih Pak. Ini Saudara mau langsung jawab atau Ustaz Salim? Ini sudah saya catat. Jadi tadi pertanyaannya apakah ini provinsi atau kabupaten UASBD itu atau UASDA ya namanya itu kita ikut saja. Terus kemudian apakah menjadi syarat lulus atau tidak lulus, apakah menjadi syarat masuk SMP atau tidak, kemudian apakah ada program pendampingan persiapan UASBD. Jadi itu tadi inti pertanyaan dari Pak Aji ya. Oke, baik matur nuwun Pak Aji. Yang pertama untuk ujian sekolah berstandar daerah. Itu nama tahun lalu, untuk nama sekarang kami memang belum tahu dari dinas itu namanya seperti apa. Tetapi akan tetap dilaksanakan. Untuk ujian daerah, itu skalanya provinsi. Yang pertama ya, merupakan skalanya provinsi. Jadi yang membuat soal 75% dari provinsi, 25% dari nasional. Yang kedua, ini untuk yang terakhir Pak, jadi yang 25% dari nasional masih digodok lagi. Apakah provinsi lain juga melaksanakan hal itu atau tidak? Yang jelas untuk DIY akan melaksanakan hal itu. Yang kedua, ujian sekolah berstandar daerah itu tidak menentukan kelulusan sekolah. Jadi siswa itu lulus atau tidaknya berdasarkan nilai ujian sekolah dasar keseluruhan. Tidak hanya mapel tadi, tetapi ditambah dengan mapel yang lain. Yang keempat, ujian sekolah berstandar daerah, hasil dari nilai itu diperuntukkan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi ketika mau masuk ke SMP, itu menggunakan hasil nilai dari ujian sekolah berstandar nasional tadi. Mata pelajarannya Bahasa Indonesia, Matematika, IPA. Begitu Pak. Untuk yang jadwal tadi, rencananya apabila ada tatap muka, maka Senin sampai Kamis kita lakukan full. Jadwalnya tadi dari jam 7 sampai jam 11 maksimal. Kemudian siswa dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok belajar. Hari kelompok 1, misalnya saya, Ika kelompok 1. Nanti saya mendapat jatah masuk hari Senin dan hari Rabu. Kelompok 2, Selasa dan Kamis. Seperti itu Pak Aji kira-kira. Makasih. Ada lagi Pak? Ya, yang pendampingan khusus UASDA, Bu. Apakah jadwal tadi itu dalam kerangka untuk mendampingi anak-anak menyiapkan diri UASDA dan UAS, ujian sekolah gitu. Mohon maaf.
Kalau UASDA itu mapelnya 4, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, PAI. Kemudian yang selain itu masuknya ujian sekolah. Betul, kita masuk yang satu tatap muka itu dalam rangka untuk pendampingan untuk anak-anak yang kelas 6 tadi. Menuju ujian berstandar daerah. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Ika atas jawabannya. Mungkin Bapak Ibu wali siswa masih ada yang bertanya, dipersilakan. Baik, kalau belum ada yang bertanya, saya bertanya lagi nih. Biar nggak adem ini. Ya, silakan, Bapak Pak. Ibu wali siswa sudah paham semua ya. Ibu Bu Ika, apakah dalam rangka menuju UASDA atau UAS itu ada apa ya, di samping tadi ada jadwal 1, jadwal 2 gitu, ada pelayanan ekstra gitu bagi anak-anak yang menurut evaluasi Ustadz Ustazah itu kekurangan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mau lapor ini kaitannya dengan kegelisahan saya. Saya mengamati ayah mengikuti Zoom itu tadi pagi, khususnya Ustadz Salim kalau saya nggak salah, betul ya mudah-mudahan. Itu apa ya, bahasa saya itu nggak konsen gitu Bu. Nggak, itu kan saya udah, mohon maaf nih, setengah marah juga gitu ya. Saya sebut aja gitulah gitu ya. Nah, orang tua kan juga gelisah, anaknya ini kok nggak serius dan sebagainya. Gitu. Nah, ini penilaian subjektif saya, mudah-mudahan saya salah gitu. Jadi kesan saya gitu, Pak Salim ini kebanyakan cerita gitu. Jadi anak-anak itu bosen gitu kan. Nah, itu. Jadi kalau catatan saya ini bisa dipertimbangkan, mohon dibalik. Jadi anak-anak yang suruh cerita atau suruh ngajar gitu. Jadi saya tidak berpretensi itu tepat untuk SD. Karena saya kalau ngajar mahasiswa, selama masa pandemi itu saya nggak pernah ngajar. Mahasiswa yang saya suruh ngajar gitu. Karena kalau dengarkan di Zoom ini, mohon maaf gitu ya, videonya di mute, kemudian ya dia jalan kemana kemari gitu dan sebagainya. Saya kurang tahu, ini menurut saya mohon ada layanan khusus ya, khususnya untuk ayah. Kalau anak-anak yang lain saya lihat tadi sangat rajin, sangat patuh gitu. Apa namanya, agar apa namanya bisa maksimal, bisa produktif. Saya cukup gelisah. Yang kedua, untuk apa tadi ada tahsin, ada tahfidz ya Pak. Nah, saya mengevaluasi ayah ini mundur gitu ya. Jadi sering kami coba tes dan sebagainya gitu. Jadi mohon berkenan Ustadz Ustazah yang BPI ini gitu ya. Mungkin perlu ditambah Zoom bagi anak-anak, khususnya ayah lah, saya nggak tahu anak-anak yang lain gitu ya. Untuk ada tambahan-tambahan tertentu gitu. Karena Zoom tadi kalau nggak salah jam berapa? Jam 7 sampai jam sekian, tapi sisanya itu sudah, mohon maaf ya, leha-leha, santai dan sebagainya. Jadi saya sebagai orang tua itu itu kalau lah gitu ya kalau rasio dong. Sekarang zaman cloud system, semua orang berpikir nggak bisa ngasal-ngasalan itu. Saya ini orang sidik, yang tidur di kolong jembatan juga kagak ada karena tubir jembatan, tubir kali itu sekarang curam dan licin, nggak bisa dipanjat kayak dulu. Saya kira orang tua marah sama saya. Kira-kira gitu, dan kalau memang bisa difasilitasi dan ada apa ya namanya, ya kalau bahasa saya dulu adalah ada les lah gitu Ibu, ada tambahan les dan sebagainya gitu. Tentu saya secara pribadi dan kemudian saya juga mendorong para wali
siswa juga berkenan juga nanti mendukung. Memang kalau diperlukan tambahan anggaran, saya siap. Saya tadi mendengar bahwa WASDA itu akan menjadi kriteria ya untuk jenjang yang lebih tinggi. Begitu. Saya kira saya berharap juga untuk kelas 6 itu ada special program gitu ya bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haji masukannya dan saran-sarannya. Nah, ini tadi catatan saya, Pak Haji memberikan masukan. Yang pertama terkait dengan pendampingan persiapan UASBD bagi siswa yang mungkin di bawah standar ya Pak ya. Ibaratnya secara kalau dulu itu kelompok les itu mungkin di bawah standar. Kemudian yang kedua tambahan layanan Zoom untuk BPI. Kemudian mungkin masukan efektivitas ketika Zoom ya. Jadi misalnya tadi ada masukan biar siswa itu banyak bercerita ya, dibalik tidak hanya gurunya yang bercerita. Mungkin terima kasih masukannya. Mungkin ada tambahan dari Ustaz ya yang mau menjelaskan? Saya masuk sebentar Ustaz. Ya. Terima kasih Pak Bapak tadi ya, orangnya Pak Bu Pak Haji. Pak Haji ya. Pak Haji, terima kasih Pak atas masukannya. Tadi itu pembahasan bedah kisi-kisi. Jadi banyak memang ada beberapa terkait dengan kisah-kisah sama aspek-aspek ya untuk komponen PAI. Jadi dari 45 soal saya bedah satu persatu mengingatkan kembali materi-materi dari kelas 1 sampai kelas 6. Mohon maaf tadi juga kelebihan waktu ya. Dari jam 9 sampai lebih 8 menit tadi. Terima kasih masukannya Pak. Iya Pak Salim, nyun ngapunten loh Pak. Ini kenapa? aja nih karena khususnya Ayah, mungkin yang lain tadi saya lihat serius gitu. Ayah itu maksud saya untuk Ayah nanti kasih tugas saja gitu ya. Ayah coba ceritakan sifat-sifat malaikat gitu. Mungkin begitu maksud saya ya. Ada kelompok dan sebagainya agar lebih efektif juga di dalam berzoom ria ini. Begitu. Makasih Pak. Siap Pak. Ada yang di tanya di chat Pak. Ustadz Umar ada yang di chat yang bertanya Ustadz. Oh iya nih di chat ada. Mohon izin bertanya, apakah ada sosialisasi mengenai pola seleksi sekolah negeri lanjutan dari pihak sekolah Salman? Ustadz Ika mungkin nanti monggo Ustadz Ika mau jawab sekarang. Yang berkaitan dengan sosialisasi dari pihak sekolah negeri. Maksudnya yang akan masuk sekolah negeri ya mungkin ya ini ya. Orang tua yang berkehendak masuk sekolah negeri. Mungkin dari Salman ada penjelasannya itu ya. Nggak usah Ika di mana ya? Sudah Ika di mana ya? Nah. Mungkin keluar sendiri nih. Iya. Untuk yang selainnya dulu Ustadz, ya, untuk tanggal 30 ya. Bentar, ini yang di bawah. Yang Al-Quran. Ya, ini berikutnya. Izin bertanya, tadi tertulis dalam slide bahwa ada Yaumul Ma'al Quran tanggal 30 sampai 31 Januari dan tatap muka jam 7.30 sampai jam 12. Apakah itu betul untuk semua siswa? Bagaimana pengawasannya? Dijawab atau full semua masuk? Nah, izin bertanya. Nah, ini tadi sebenarnya sudah dijawab ya, Salim ya. Jadi, satu siswa itu masuknya sepekan 2 kali. Jadi, kelas dibagi 2. Jadi, tidak masuk semuanya, tapi separuhnya saja. Kemudian itu pun dengan persetujuan, artinya itu tidak satu kelas itu dalam satu waktu maksimal 14 jika semuanya mengizinkan, namun jika tidak mengizinkan tidak sampai 14. Itu. Terus kemudian kalau yang Yaumul Ma'al Quran mungkin Ustaz Salim bisa share screen kembali biar ingat ini tadi poin yang Yaumul Ma'al Quran.
Oh, nggih. Belum muncul Tat ya? Belum. Oh, ini saya Zulaika udah masuk. Sudah muncul Ustaz? Sudah Ustaz. Ya, ini nggih. Oh, ini sudah. Mungkin bisa ditambahi oleh Bu Rina untuk secara teknisnya ini sepertinya untuk pertanyaannya nggih. Monggo Ustazah Rina bisa menjelaskan. Ya, terima kasih Ustadz Salim juga Ya. Ustadz Umar. Maaf, saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari siapa tadi ya, Bunda Husna ya? Ya, itu tentang Yaumul Ma'al Quran. Ya, memang betul untuk Januari akhir itu dari tim tahfidz itu akan mengadakan kegiatan Yaumul Ma'al Quran tanggal 30 dan 31 Januari. Itu harinya Sabtu dan Ahad. Kita mulai dari jam 7.45 sampai jam 12 itu di sekolahan. Kemudian selama 2 hari ini nanti akan dibagi 2 dari kelas 6A itu tanggal 30, 6B tanggal 31 Januari. Kemudian diharapkan memang semua anak atau siswa kelas 6A atau kelas 6B itu bisa mengikuti karena di dalam kegiatan itu nantinya akan ada kegiatan seperti murojaah, dan murojaah itu nantinya berkelanjutan untuk sebagai bahan di ujian tahfidz bulan Januari awal gitu. Kemudian untuk pengawasan, sebelum menginjak ke pengawasan itu juga dari pihak sekolah barangkali seperti juga untuk tatap muka tadi, yaitu nanti ada surat ke orang tua yang minta izin apakah anak-anak yang kelas 6A dan 6B itu bisa diizinkan orang tua untuk mengikuti kegiatan Yaumul Ma'al Quran atau tidak, itu sebelum tanggal 30 dan 30 Januari. Insya Allah nanti sekitar ya minggu ketiga kalau nggak salah, insya Allah nanti akan ada surat kesanggupan dari orang tua. Seperti yang saya bilang tadi, kami dari tim tahfidz itu berharap memang semua itu bisa mengikuti, baik 6A dan 6B. Masalah pengawasan itu juga nanti dibantu oleh tim kami. Jadi teknisnya itu nanti ada beberapa pengampu dari tahfidz itu nanti kita akan kelompokkan Pak atau Bu. Jadi setidaknya setiap satu pengampu itu nanti akan mengampu sekitar 6
maksimal 6 sampai 7 anak. Dan nanti kita kelompokkan dari pencapaian anak itu, atau maksudnya pencapaian hafalan anak itu dari 1 juz, 2 juz, sampai 3 juz gitu. Jadi insya Allah pengawasan juga kami akan prokes, Pak. Gitu. Begitu saja mungkin dari tim Tafid. Kalau ada salah katanya, saya mewakili tim Tafid minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tambahan pertanyaan, Bu Rina. Bagi yang tidak menghendaki tatap muka pada Yaumul Al-Quran, ada apa kebijakan dari sekolah? Mungkin bisa Ustazah Ika atau Ustazah Rina. Kalau menurut saya untuk kebijaksanaan andaikan nanti ada anak yang tidak menghendaki, atau bagi orang tua yang tidak menghendaki anaknya itu tidak mengikuti Yaumul Ma'al Quran, itu bisa nanti kita ada tugas di rumah. Dalam artian tugas itu satu untuk murojaah sesuai dengan capaian masing-masing anak. Gitu. Misalnya anak itu hafalannya 1 juz, ya nanti bisa ditugaskan untuk murojaah. Begitupun juga selanjutnya yang capaiannya 2 juz ataupun 3 juz. Itu Tad. Ya, terima kasih tambahan informasi dari Saudara Rina ketika yang mungkin orang tuanya tidak menghendaki tatap muka. Nah, terus kemudian mungkin ada lagi bawahnya. Oh, ada nih. Ini ada pertanyaan agak teknis. Ya, saya bacakan ya. Apakah pihak sekolah sudah mempersiapkan ventilasi atau udara saat di dalam ruangan? Jazakillah. Nah ini alhamdulillah semua ruangan sudah kita sediakan kipas angin ya. Dan ketika tatap muka pasti semua jendela akan kita buka. Karena sesuai dengan SOP-nya kita buka semuanya. Jadi nanti kita akan berusaha semaksimal mungkin ya untuk ini. Yang penting nanti masing-masing siswa menjaga protokol kesehatan itu. Mungkin dari kita akan menyiapkan perangkat-perangkatnya, baik fasilitas ataupun protokol-protokol yang akan kita terapkan. Sebenarnya teknis ujian tahfidnya seperti apa ya, Pak? Ya, Ustaz. Nah, ini Ustazah Rina mungkin bisa menjawab teknis ujian tahfidnya. Iya. Terima kasih untuk Bunda Umi, Mas Lukman, Umi. Kalau untuk teknisnya ujian tahfidz yang insya Allah kita laksanakan sekitar awal Februari, tanggal 8 sampai 11, itu nanti tetap kita bagi seperti yang di Yaumul Ma'al Quran, sesuai dengan capaian anak-anak ya, dari 1 juz itu nanti kita akan teknisnya dengan cara satu ada surat pilihan, kemudian surat wajib yang harus dihafalkan, dan ada surat atau sambung ayat gitu. Tapi itu baru kita akan diskusikan untuk teknis apakah ada tambahan atau cukup itu, nanti kita insya Allah akan diinfokan ke anak-anak itu khususnya. Itu Bunda. Terima kasih Saudara Rina yang sudah memberikan informasinya. Masih ada lagi bawahnya nih. Apakah tidak dilakukan dengan daring aja baik tanggal 31? Kalau ini kayaknya usulan ya, saran ya. Mungkin nanti dari tim Tahta bisa menindaklanjuti, karena ini kan program sekolah ya. Program sekolah itu artinya
insya Allah kita laksanakan. Kalaupun ada mirip dengan orang tuanya Mas Habib tadi, ya kan mungkin ada kita layanan khusus. Yang penting kita berusaha, karena kalau di dalam pembelajaran Al-Quran kan khasanah keilmuan selama ini kita kan talaki ya, talaki biar nanti hasilnya itu kualitasnya bisa kita jamin, namanya tahfidz, biar kita mendapatkan kualitas yang terbaik. Makanya kita dengan langsung bertemu tatap muka. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu mahasiswa? Masih ada waktu? Ustazah Ika, mungkin ada tambahan? Baik, untuk tadi pertanyaan terkait sosialisasi untuk masuk ke jenjang selanjutnya. Begitu nggih, Ustadz Umar? Ya, betul. Pertanyaannya. Betul. Baik, apabila ada informasi dari dinas akan langsung kami sampaikan kepada orang tua melalui wali kelas atau bisa melalui pertemuan daring seperti ini. Begitu Ustadz, ketika ada sosialisasi dari dinas kami akan langsung menyampaikan kepada orang tua. Baik masalah zonasi, kemudian dan lain-lain terkait informasi masuk ke jenjang berikutnya. Ya, intinya menunggu informasi dinas ya, Ustazah ya. Nggih. Ya, terima kasih. Tadi sudah terjawab. Ini sudah pukul 9. Apabila dirasa cukup, mungkin ada yang ditanyakan sebelum ditutup. Kalau tidak ada, mungkin ada penekanan dari sekolah terkait persiapan tryout besok Senin ya. Tadi Ustaz Salim sudah menyampaikan. Jadi agenda terdekat kita yang terdekat adalah besok Senin kita sudah ada tryout dinas. Yang kami harapkan dari orang tua adalah kerjasamanya. Jadi pengumpulannya jangan sampai terlambat karena itu LJK-nya harus dikumpul ke dinas ya. Tadi mungkin Salim bisa share screen sekali lagi yang terkait itu, karena itu kan agenda terdekat biar ingat. Terus kemudian apa yang disiapkan orang tua itu biar paham. Terus oh ya ini jangan lupa juga. Nah ini yang atas tadi, yang sebelumnya. Bentar. Terkait pengambilan soal, ya pengambilan soal. Nah ini, karena ini besok Sabtu ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah ada. Kok hilang ya? Bentar. Keluar lagi, Tat. Bentar. Ya, untuk juknisnya, pengambilan hari Sabtu pukul 9, pengembalian seluruh LJK dan paket soal tanggal 13 Januari hari Rabu, nggih. Jadi hari terakhir ujian itu IPA ya. Selesainya kan jam 10. Nah, jam 10.30 mohon diantarkan di sekolah. Nah, di depan masjid juga pukul 10.30 karena LJK itu nanti akan langsung dikirimkan ke UPT dan UPT diteruskan ke kabupaten untuk dikoreksi. Nah, ini minta bantuannya, dimohon Bapak Ibu menyediakan box file untuk wadah LJK dan paket soalnya. Jadiin satu semuanya, kemudian diserahkan ke sekolah. Harapannya box file ini untuk melindungi untuk LJK-nya Bapak Ibu supaya tidak terlipat ya atau kotor sehingga mempengaruhi scan komputernya. Seperti itu nggih, Bapak Ibu nggih. Mungkin sedikit tambahan untuk penomoran nanti insya Allah kami sampaikan karena penomoran nomor ujian ini berbeda dengan tryout yang dari Salman. Jadi nanti dari Salman juga akan mengadakan lembar jawaban bayangan. Nah, tujuannya untuk analisis nomor-nomor yang banyak salah. Jadi biasanya kita ketika latihan tryout itu biasanya memang ada soal, maksudnya lembar jawab bayangan. Nah, tujuannya untuk antisipasi seandainya di dinas itu ada error
atau mungkin ada tidak muncul nilainya, tapi sudah mengumpulkan tuh kita ada backup-nya. Kemudian yang fungsi kedua adalah analisis butir soal. Nanti biar kita tahu nomor-nomor yang banyak salahnya seperti apa, karena pengumuman nilai dari dinas itu biasanya hanya hasil akhir. Kita tidak tahu ketika dikumpulkan jawabannya itu tidak kita nggak tahu ini yang salah nomor berapa saja. Nah, makanya dengan adanya analisis butir soal nanti guru akan fokus memperdalam atau mengulangi yang berkaitan dengan materi-materi yang banyak salahnya. Biasanya seperti itu. Ini sekedar tambahan saja. Sebenarnya tadi ada tambahan sedikit Ustadz, mumpung ingat terkait dengan kisi-kisi yang sudah disampaikan Bapak Ibu di grup kelas masing-masing. Mohon bantuannya untuk di-print, kemudian dibuat belajar anak-anak. Kemudian untuk penjelasannya dari kisi-kisi tersebut bisa diputar kembali di penayangan ulang di YouTube yang sudah linknya sudah di-share di grup kelas masing-masing ya. Di situ Ustadz dan Ustadzah sudah memberikan penjelasan yang jelas terkait dengan pengelompokan soal-soal yang mudah, yang sulit, kemudian yang harus dilakukan seperti apa, soal-soal yang sering keluar ya setiap tahun itu juga sudah disampaikan di YouTube saat pembahasan bedah kisi-kisi kemarin sampai pagi tadi silakan nanti ditonton ulang. Kemudian untuk latihan-latihan soalnya bisa menggunakan buku-buku detik yang kemarin untuk dikerjakan di jam ke-0 atau buku-buku lain yang dimiliki oleh siswa. Dicari sesuai dengan kisi-kisi atau kompetensi dasar yang ada di kisi-kisi tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan Ustaz. Nah, ini ya. Mohon maaf, apakah pengambilan soal bisa lebih pagi jam 7:30? Diusahakan nanti konfirmasi saja dulu ke wali kelasnya. Gitu Ustaz Umar. Intinya kita berusaha menyiapkan ya. Mungkin itu untuk pertemuan malam hari ini. Mungkin dari Ustazah Ika ada closing statement atau mungkin penutup selaku kepala sekolah, mungkin dipersilakan. Dari saya cukup Ustadz Umar. Ya, terima kasih Ustazah Ika Tasfiyah yang sudah membersamai kita dalam pertemuan Zoom meeting malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas malam hari ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita semua dan menjadi jalan bagian dari usaha kita untuk mensukseskan anak didik kita biar nanti mereka bisa meraih kesuksesan di masa depan. Nah, untuk menutup forum malam hari ini, nanti ini insya Allah akan di-share juga. Ini adalah direkam ya, tadi direkam. Nanti bagi mahasiswa yang belum menonton bisa melihat rekamannya. Marilah untuk pertemuan malam hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih pada semuanya, Ustazah, Ibu Kepala Sekolah dan wali siswa kelas 6. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tutup ya.